dengar-dengar Bu Ika mau ngobrol sesuatu kepada saya ya Bu Ika ya? Iya Bu, benar sekali. Bu Ika, apa Bu Ika mau ada sesuatu hal yang ingin Bu Ika sampaikan kepada saya? Iya Bu, ada sedikit permasalahan tentang pembelajaran saya. Saya ingin menyampaikan pada Bu Yayu, nanti barangkali Bu Yayu bisa membantu saya, deh. Jadi begini Bu, saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Yang prioritasnya saya ingin meningkatkan minat belajar anak didik saya Bu. Permasalahan saya itu anak-anak di kelas itu kegiatan pembelajarannya suasananya itu gaduh sekali, ramai, dan anak-anak itu mulai dari kegiatan awal pembukaan itu sudah tidak fokus untuk mengikuti pembelajaran seperti itu Bu Yayu. Oke. Jadi Bu Ika ingin meningkatkan minat belajar anak dalam pembelajaran. Seperti itu ya Bu Ika ya? Iya, betul sekali Bu Yayu. Pengelola kelas karena menurut Bu Ika anak-anak masih suka ramai seperti itu ya Bu ya? Iya, betul sekali. Lalu selain itu Bu Ika, apa tujuan Bu Ika itu dalam meningkatkan kompetensi tersebut Bu Ika? Sebenarnya saya ingin menciptakan suasana kelas yang kondusif Bu Yayu dan menyenangkan agar anak-anak itu bisa nyaman, konsentrasi belajarnya, bisa fokus dan bisa menerima apa yang saya sampaikan seperti itu Bu Yayu. Oke Bu Ika. Jadi Bu Ika itu ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa. Lalu Bu Ika apa sih yang ingin dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Sebenarnya ya Bu ya, saya itu sudah mencoba berbagai strategi, metode pembelajaran juga saya sudah mencobanya, tetapi saya itu merasa belum ada yang benar-benar efektif seperti itu loh Bu Yayu. Begitu ya Bu Ika ya? Iya Bu. Kira-kira Bu Ika, apa sih yang menjadi tantangan atau hambatan dalam mencapai tujuan tersebut Bu Ika? Mungkin itu ya Bu Yayu. Saya masih kesulitan untuk memancing minat belajar anak-anak. Jadi anak-anak itu susah dikondisikan, ramai sendiri sehingga mengganggu teman yang lainnya. Jika ada 1-2 anak yang gaduh itu berdampak yang negatif untuk anak-anak yang lainnya. Seperti itu Bu Yayu. Oh iya ya Bu Ika. Lalu Bu Ika, menurut Ibu apa yang harus dilakukan agar anak-anak itu mempunyai minat belajar dan bisa fokus memperhatikan Bu Ika? Apa ya Bu ya? Mungkin saya membutuhkan strategi pembelajaran yang sesuai agar anak-anak bisa fokus kembali dan bersikap tenang ketika mengikuti kegiatan pembelajaran yang saya sampaikan Bu. Oke Bu Ika, luar biasa. Baiklah Bu Ika, mari kita bahas strategi untuk meningkatkan belajar anak. Kira-kira Bu Ika, apa sih penyebab anak-anak tersebut kurang atau tidak menyukai minat belajar tersebut? Mungkin saja ya Bu ya, kegiatan pembelajaran yang saya lakukan itu terlalu monoton dan kurang menantang, kurang menarik juga seperti itu Bu. Dan mungkin juga metode yang saya pilih itu masih biasa-biasa saja, kurang menarik di depan anak-anak. Mungkin seperti itu Bu Yayu. Oke Bu Ika. Jadi menurut Bu Ika, penyebab itu semua adalah kegiatan pembelajaran yang kurang menarik. Seperti itu ya Bu Ika ya? Betul sekali Bu Yayu. Ya. Dan di sisi lain juga medianya juga kurang menarik. Seperti itu ya Bu Ika ya?
Lalu kira-kira Bu Ika, apa yang ingin Bu Ika lakukan? Gimana ya Bu ya? Saya tuh masih bingung. Mungkin saya perlu menggunakan atau mengganti metode pembelajaran saya yang lebih bervariasi agar siswa tidak bosan ya Bu ya. Oh, luar biasa Bu Ika. Selain itu mungkin saya bisa mengemas kegiatan pembelajaran saya dengan kegiatan bermain sesuai dengan tahapan anak usia dini yang memang dunianya adalah dunia bermain. Dan mungkin juga saya akan mengajak anak-anak belajar di luar kelas biaya seperti outing kelas seperti itu agar menghilangkan rasa jenuh dan bosan pada anak-anak. Oke, Bu Ika, luar biasa ya Bu Ika. Ternyata Bu Ika sudah menemukan ide-ide seperti itu ya Bu Ika ya? Iya, Bu Yayu. Oke, lalu mulai kapan nih Bu Ika akan melakukan strategi yang sudah kita bahas tadi? Rencana itu mungkin akan segera saya terapkan dalam proses pembelajaran karena menurut saya jika hari ini saya sudah menemukan solusinya dan tidak segera ditindaklanjuti, nanti malah akan berdampak yang semakin negatif untuk anak-anak saya, Bu. Saya akan mulai perubahan mulai dari sekarang dan saya akan menerapkan strategi yang efektif. Saya yakin bisa menciptakan lingkungan yang lebih kondusif lagi, lebih nyaman lagi, dan saya juga yakin bisa menumbuhkan dan memberikan minat belajar anak didik saya, Bu. Luar biasa Bu Ika ini ya, mantap Bu Ika. Bu Ika, tadi kita kan sudah ngobrol banyak Bu Ika. Iya. Menurut Bu Ika, kira-kira siapa saja yang akan Bu Ika ajak untuk bekerja sama Bu Ika? Iya, jadi program ini atau langkah ini nanti saya akan mengkonsultasikan atau mengkomunikasikan kepada kepala sekolah saya, Bu. Dan juga tidak lupa nanti saya meminta bantuan mengajak kolaborasi teman sejawat saya, Bu. Karena saya pikir rencana-rencana ini yang saya rencana ini tanpa bantuan kepala sekolah, tanpa bantuan teman-teman sejawat saya tidak akan bisa maksimal, Bu. Luar biasa, mantap sekali nih Bu Ika. Bu Ika, menurut Bu Ika, apa sih manfaat kita ngobrol kali ini Bu Ika? Manfaatnya luar biasa. Saya semakin plong biayu. Saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Saya bisa menemukan ide-ide. Saya bisa mencari jalan keluar, mencari metode dan untuk memperbarui kegiatan pembelajaran saya. Pertanyaan-pertanyaan dari Bu Yayu sangat menggugah inspirasi saya untuk berpikir yang kritis seperti itu, Bu Yayu. Luar biasa ya Bu Ika ya. Ini sebelum terakhir Bu Ika, ini sebenarnya apa sih penerapan rencana selanjutnya yang Ibu Ika pilih? Maksudnya begini Bu Ika, langkah-langkahnya setelah Bu Ika menemukan ide-ide tersebut itu bagaimana Bu Ika? Ya, yang pertama tadi saya kan akan menerapkan rencana ini ke dalam pembelajaran. Setelah itu kita akan mengevaluasi sejauh mana perkembangan anak-anak, berdampak yang bagaimana ke anak-anak dengan melalui penilaian observasi dan hasil karya anak-anak. Nanti akan meningkatkan hasil pada anak-anak apa tidak seperti itu, Bu. Wah,
saya Bu Ika ya ini. Ini pertanyaan terakhir Bu Ika. Iya, Bagaimana perasaan Bu Ika setelah kita ngobrol-ngobrol seperti ini Bu Ika? Alhamdulillah saya semakin plong Bu Yayu. Tadinya itu pikiran saya seperti bundel, pikiran saya itu mau cari solusi yang bagaimana itu belum menemukan. Ternyata setelah ngobrol dengan Bu Yayu, saya semakin plong, saya bisa menemukan jalan keluar, dan nanti semoga saya dapat mengimplementasikan strategi ini dalam pembelajaran saya. Seperti itu Bu Yayu. Saya ikut senang Bu Ika, Bu Ika bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dan bisa memberikan ide-ide cemerlangnya kepada teman-teman yang lain. Sukses selalu Bu Ika, dan jangan lupa untuk hasilnya nanti saya dikabari Bu Ika. Iya Bu Yayu, saya ingin menyampaikan terima kasih banyak Bu Yayu pada siang hari ini dengan sudah meluangkan waktu sharing, mendengarkan curhatan saya dan hingga menemukan solusinya. Saya sangat-sangat berterima kasih Ibu Yayu. Ya sama-sama Bu Ika. Nah Bu Ika, ngobrol-ngobrolnya kita akhiri sekian saja Bu Ika. Lain kali kita sambung lagi. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.